Saya mulai ya. Aku record jadi Jus. Oke, boleh. Oke. Di sini udah ada 13 ya, lumayan. Kita mulai aja ya. Kita mulai sebentar. Nah, ini. Kita pakai materi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kenalin dulu ya. Di sini aku Ajis dari kelas 546 sama teman saya ini ada Rakri, bakal nemenin teman-teman tentir AKSK 2 pertemuan sekaligus. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini mengenai overview dari audit. Secara keseluruhannya garis besar itu ada audit, terus jasa asuransi sama laporan audit. Oh iya, nanti kalau aku ngejelasinnya kecepatan langsung kasih tahu aja ya. Terus ada yang mau ditanyain juga langsung aja disela kayak gitu. Sebentar. Biar gak berisik. Oke. Di sini pembahasan mengenai audit dulu itu sendiri. Overview audit. Nah, dari pengertian auditnya sendiri di sini yang kita ketahui audit ini tuh suatu proses yang sistematis mengacu ke standar profesional akuntan publik. Nah, standar profesional akuntan publik ini itu acuan untuk melakukan audit atau yang biasa disebut dengan standar audit. Nah, terus yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten ini akuntan publik atau KAP. Sebentar, kita lebih zoom lagi. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten ini akuntan publik atau KAP. Nah, bedanya akuntan publik sama KAP, akuntan publik ini orangnya, KAP itu sendiri ini tuh kumpulan beberapa akuntan publik untuk menjalankan audit contohnya kayak gitu. Jasa asuransi. Nah, terus dia tuh melakukan mengevaluasi atau mengumpulkan bukti, mencocokkan dengan informasi yang disajikan. Apakah bukti dengan informasi ini tuh cocok kayak gitu. Dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriterianya ini sesuai dengan kerangka pelaporan atau standar akuntansi. Nah, untuk audit eksternal ini acuannya ada PSAK FRS, terus ada SAK etap. SAK etap ini entitas tanpa akutabilitas publik. Contohnya ini PDAM kayak gitu. Terus ada lagi SAK MKM, ini untuk perusahaan UMKM. Terus ada SAK Syariah. Nah, di sini juga ada audit internal. Audit internal ini yang dilakukan oleh auditor internal. Contohnya SPI, Sistem Pengendalian Internal kayak gitu. Nah, acuannya itu COSO Framework kayak gitu. Nah, dari sini kerangka pelaporan keuangan atas standar akuntansi. Nah, outputnya itu sendiri itu opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Nanti opini ini akan yang kita bahas ke pembahasan yang sebelah kiri. Kayak gitu. Nah, ini pengertian atau ruang lingkup dari audit itu sendiri. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi sederhananya itu suatu aktivitas dia tuh mengumpulkan bukti untuk dicocokkan dengan informasi ya enggak. Nah, apakah bukti sama informasi ini itu udah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin kriteria, ini acuannya ke standar. Contohnya ini nih, yang keempat ini. Kalau kita ngomongin kriteria, ini istilah-istilah yang harus kita pahami ya. Kalau kita ngomongin kriteria, berarti itu acuannya ke standar. Contohnya ini nih, standar akuntansi yang keempat ini. Atau bisa juga kalau pengendaliannya auditnya itu internal, berarti acuannya ke COSO Framework. Kayak gitu. Dan dilakukan oleh orang kompeten dan independen. Kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin kriteria, berarti itu standar akuntansinya. Kalau kita ngomongin subject matter, ini itu subject matter ini hal pokok atau apa ya istilahnya itu objeknya. Contohnya itu laporan keuangan kayak gitu ya. Jadi kriteria ini acuannya, terus kalau subject matter atau hal pokok itu contohnya laporan keuangan yang kita audit
kayak gitu. Itu ruang lingkup dari pengertian audit ini sendiri. Sampai pengertian audit ada yang mau ditanyain? Halo, ada yang mau ditanyain sampai pengertian audit? Ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau tanyain kita lanjut ya. Nah, di sini perbedaan antara akuntansi dengan audit. Nah, yang kita ketahui kalau akuntansi ini kan dimulai dari identifikasi bukti, kemudian pencatatan, terus pengklasifikasian, pengikhtisaran, sampai penyajian laporan keuangan. Nah, itu proses akuntansi. Dimulai dari tadi kan identifikasi, jurnal, terus sampai penyajian laporan keuangan. Nah, sifat dari ciri-ciri di akuntansi sendiri di sini ada bersifat konstruktif. Nah, konstruktif ini tadi dimulai dari identifikasi, jurnal hingga penyajian laporan keuangan atau dia itu alurnya maju kayak gitu. Ini pengertian dari akuntansi. Nah, terus pihaknya ini akuntan publik. Terus untuk standarnya itu bisa mengacu ke GAAP, IFRS, atau kalau di Indonesia ini SAK. Nah, tujuannya atau outputnya itu menghasilkan laporan keuangan. Ini ciri-ciri dari akuntansi kayak gitu. Nah, kalau audit ini sendiri, kalau audit dia sebaliknya. Kalau akuntansi tadi kan dimulai dari identifikasi bukti terus sampai penyajian laporan keuangan. Nah, kalau audit ini sebaliknya. Dia dimulai dari laporan keuangan terus dicocokkan sama ledger, jurnal, terus ke buktinya. Jadi dia terbalik dari belakang kayak gitu. Ini namanya audit. Nah, ini dia sifatnya restruktif, artinya dia ke belakang. Dimulai dari laporan keuangannya dicocokkan sama bukti yang dia peroleh. Apakah bukti ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? Kriteria ini tadi acuannya kan kayak SHK FRS, SHK etap, MKM, terus sama syariah kayak gitu. Itu audit. Terus selanjutnya auditor. Nah, auditor ini berarti pihak yang melaksanakan audit. Terus untuk acuannya atau kriterianya di sini ada GAAP atau General Assurance Auditing Standard. Atau kalau di Indonesia namanya Standar Profesional Akuntan Publik kayak gitu. Nah, bedanya di sini ya. Kalau GAAP sama GAAP ini tuh kalau FRS ya. Kalau FRS ini kan dibuat sama ISB kan, International Accounting Standard Board. Nah, kalau GIS ini itu yang buatnya IAASB kayak gitu. International Assurance Audit Standard Board itu bedanya. Nah, ini namanya SPAP kalau audit. Kalau akuntansi kan ini SAK kayak gitu. Nah, terus outputnya di sini laporan audit. Ini perbedaan antara audit sama akuntansi kayak gitu. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain atau kecepatan langsung sela aja ya nggak apa-apa. Nah, di sini audit dalam perspektif ekonomi. Kita ngambil contoh kalau si bank ini mau memberikan pinjaman kepada peminjam. Nah, apa aja yang harus diperhatikan? Berarti yang pertama itu ada suku bunga bebas risiko, terus risiko bebas nasabah. Nah, artinya ketika si bank ini mau meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, ini kan harus memperhatikan dulu nih. Lihat laporan keuangannya si debitur ini, dilihat dari segi debt to asset ratio atau bisa rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga. Jadi si debitur ini tuh dia mampu nggak sih buat bayar kewajiban-kewajibannya kayak gitu. Dia yang kewajiban sekarang aja nggak mampu, apalagi dia mau ditambahin lagi nih tambahan pinjaman uang bank kayak gitu. Ini kan risiko bebas nasabah kayak gitu. Nah, selanjutnya adanya risiko informasi. Nah, ketika adanya distorsi informasi atau penyelewengan informasi, ini kan menyebabkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, apa aja sih sebabnya? Sebabnya yang pertama itu ada jauhnya informasi.
yang kita ketahui gini nih. Misalkan sederhananya kayak gini kalau jauhnya informasi itu. Misalkan kita tuh lagi main permainan nih, sambung kata dari A sampai ke G. Nah, A nyampein ke B, B ke C, kemudian seterusnya sampai dengan G. Nah, ini kan informasi dari orang ke orang bisa aja berbeda kan? Ya enggak, bisa aja berbeda. Nyampein dari tiap rekan ini nih, tiap rekan ke rekan sampai ke manajer. Itu ada informasi yang berbeda. Bisa aja di tengah-tengah tuh dia dibelokin informasinya atau dia tuh ada kepentingan tertentu atau bias tertentu kayak gitu. Jadi kan pengambilan keputusannya tuh tidak akurat kayak gitu. Itu namanya risiko informasi yang disebabkan oleh jauhnya informasi kayak gitu. Terus yang kedua ada bias atau motif tertentu. Yang tadi kalau misalkan seseorang ini punya bias atau punya kepentingan tertentu, pasti dia tuh informasi yang disajikan itu untuk kepentingannya dia sendiri kayak gitu. Jadi nanti pengambilan keputusan atas informasi yang disajikan itu tidak akurat karena adanya bias tertentu kayak gitu. Terus selanjutnya ada data yang sangat banyak. Nah, semakin banyak data ini akan kemungkinan besar ada kesalahan itu ya semakin besar kayak gitu. Terus ada transaksi yang kompleks. Transaksi yang kompleks ini itu contohnya kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis ini lumayan kompleks ya transaksinya. Jadi kemungkinan terjadinya kesalahan itu besar yang menyebabkan pengambilan keputusan itu tidak akurat kayak gitu. Nah, ini kesemua ini itu ngaruh terhadap pengambilan keputusan. Oke. Ini ya. Kalau ada yang mau tanyain langsung aja. Ini sebab dari terjadinya risiko informasi. Nah, solusinya apa? Solusinya tuh user langsung memverifikasi informasi ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini kalau si user itu langsung menelusuri nih ke perusahaan yang bersangkutan, itu kan biaya yang dikeluarkan terlalu mahal atau ya dia harus capek-capek gitu ke laporan keuangannya, dia harus neliti secara langsung kayak gitu. Ini terlalu mahal biayanya. Terus ada lagi user berbagi informasi dengan penyedia. Ini penyedia ini tuh manajemen ya, manajemen. Bedanya kalau di sini tuh dia langsung menelusuri ke perusahaan yang bersangkutan, kalau di sini ke manajemen yang menyajikan laporan keuangannya. Gitu. Nah, bisa juga dilihat dari lab ke yang sudah diaudit sama auditor yang independen. Kayak gitu. Bisa dilihat opini historis si perusahaan kayak gitu. Kan kita bisa lihat nih, apakah opini perusahaan itu WTP, WDP, adverse atau bahkan disclaimer. Ini kan memengaruhi untuk pengambilan keputusan. Itu pembahasan mengenai aspek ekonomi terkait dengan audit. Audit dalam aspek ekonomi. Kayak gitu. Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung aja. Terus dari jenis audit ya. Nah, dari jenis audit, di sini yang pertama ada operasional audit. Kalau operasional audit namanya juga operasional. Berarti titiknya itu mengaudit operasi perusahaan apakah sudah efektif atau sudah efisien. Dan sudah efektif dan sudah efisien kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada evaluasi pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk perusahaan anak kayak gini ya. Nah, sederhananya apakah pemrosesan gaji suatu perusahaan itu sudah efektif dan efisien belum kayak gitu. Ini ya contohnya operasional audit. Nah, kalau compliance audit ini audit ketaatan. Jadi itu apakah si perusahaan ini sudah sesuai prosedur regulator apa belum kayak gitu. Contohnya persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman. Nah, persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman ini kan dilihat dari rasio solvabilitas, rasio likuiditas, enggak. Likuiditas ini kan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya dalam jangka pendek. Kayak gitu. Nah, kalau solvabilitas ini untuk membayar utangnya dalam jangka panjang. Ini bisa dilihat ya. Apakah sudah sesuai? Misalkan ditetapkan 70 tidak boleh lebih dari 70% rasionya kayak
Itu ya. Itu terkait dengan compliance audit atau audit ketaatan. Terus selanjutnya ada audit laporan keuangan. Jadi audit laporan keuangan di sini subject matter-nya atau hal pokoknya itu laporan keuangan. Nah, kriterianya itu standar akuntansi. Kayak gitu ya. Jadi kita harus paham istilah-istilahnya yang tadi. Kalau kriteria berarti standar atau acuan. Terus kalau subject matter atau hal pokok itu contohnya laporan keuangan. Kayak gitu. Terus contoh dari audit laporan keuangan sendiri, ini audit laporan keuangan tahunan. Ini ya, audit laporan keuangan tahunan. Selanjutnya ada lagi probity audit. Nah, probity audit ini subject matter-nya itu pengadaan barang dan jasa. Atau hal pokoknya itu pengadaan barang dan jasa. Terus sesuai dengan kriteria. Kriterianya berarti aturan ya, aturan pengadaan barang dan jasa. Itu probity audit. Terus ada investigating audit. Investigating audit namanya juga investigasi ya. Berarti intinya itu mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang digunakan untuk tindakan hukum selanjutnya. Gitu. Ini investigating audit. Nah, bedanya kalau forensic audit ini dia melakukan pengujian dan evaluasi informasi keuangan individu sebagai bukti di pengadilan. Ini untuk dibawa ke bukti pengadilan. Itu forensic audit. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang kecepatan? Aziz nanya, Po. Iya, ya. Bedanya operasional audit sama probity audit gimana, Ta? Oh, kalau operasional audit ini tuh lebih ke operasinya perusahaan. Jadi contohnya dalam sistem penggajiannya. Tapi kalau probity ini itu lebih ke pengadaan barang dan jasa. Ada intinya tuh pengadaan barang dan jasa kayak gitu. Kalau operasional lebih ke operasi suatu perusahaan kayak gitu. Paham gak maksudnya? Oh iya. Makasih. Oke. Jadi gitu ya. Jadi biar lebih gampang memahaminya, ini subject matter-nya apa? Atau hal pokoknya apa nih yang akan ditelit, akan diaudit. Terus disesuaikan sama yang namanya kriteria. Nah, kriteria ini tadi kan bisa SAK atau COSO framework kalau pengendalian internal kayak gitu. Nah, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kecepatan, ada yang lewat? Gitu ya. Ini jenis audit. Nah, selanjutnya jenis auditor. Auditor di sini yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik berarti melakukan audit perusahaan besar, perusahaan kecil, ya perusahaan-perusahaan swasta lah. Itu auditor publik. Auditor publik ya. Auditor publik. Contohnya ya KAP, Deloitte, udah banyak lah ya. Terus ada auditor badan pemerintah. Kalau auditor badan pemerintah berarti dia melakukan audit atas program kerja pemerintah. Nah, contohnya di sini ada BPK. Kalau BPK ini berarti melakukan audit eksternal. Gitu ya. Audit eksternal. Nah, bedanya sama BPKP, kalau BPKP ini melakukan review atas laporan keuangan pemerintah, artinya internal. Gitu ya. Maaf nih, ulang maaf. Kalau BPK ini itu auditor eksternal, artinya dia independen. Nah, kalau BPKP dia auditor, kalau BPKP di sini dia auditor internal, kayak gitu. Nah, bedanya BPKP sama Itjen, kalau BPKP ini audit review atas laporan keuangan pemerintah. Nah, kalau Itjen ini melakukan review atas laporan kementerian negara atau lembaga. Itu bedanya. Ulang, kalau BPK ini auditor eksternal atau independen, terus BPKP ini mereview atas laporan keuangan pemerintah pusat, kalau Itjen, kementerian negara atau lembaga. Jadi siklusnya kayak gini. Dimulai dari Itjen, siklusnya ya. Siklusnya dari Itjen. Pertama Itjen nih. Itjen ini dia melakukan review atas laporan kementerian negara atau lembaga nih. Kayak gitu. Terus ada juga Itjen Pemda ya. Itu juga ada Itjen Inspektorat Jenderal di daerah, itu ada. Ada Itjen daerah, ada Itjen Kementerian Negara atau lembaga. Kayak gitu. Nah, habis dari Itjen
semuanya disatuin nih. Melakukan laporan konsolidasi. Jadi LKPP kan. LKPP ini nah direview sama BPKP. Nah, gini. BPKP. Ya. Ini dia mereview LKPP. Nih, LKPP. Nah, ini dia Ijen LKKL. Nah, atau bisa juga Ijen ini disebut dengan APIP ya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Ini ada LKKL, ada juga LKBUN. LKBUN. Ini ya. Nah, LKBUN bedanya kalau LKBUN ini itu sama direview sama APIP juga, tapi itu harus ditunjuk oleh Menkyu kayak gitu, sama Menteri Keuangan. Nah, setelah direview oleh Itjen, habis itu direview juga nih LKPP-nya, ini kan dikonsolidasi LKKL dengan LKBUN, kemudian menghasilkan LKPP. Nah, LKPP ini akan direview oleh BPKP. Kemudian setelah dari BPKP, ini dia diaudit oleh BPK. Nah, ini ya. Dari sini nanti akan diberikan yang namanya opini. Kayak gitu. Itu ya, itu siklus dari auditor badan pemerintah. Oke. Nah, kalau siklus dari akuntan publik ini sebentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tadi kan pemerintah ya. Nah, ini kalau audit yang publik, audit publik biasa, auditor publik. Nah, siklusnya kayak gini. Dari klien, misalkan suatu perusahaan A, ini dia meng-hire auditor. Apa sih pertimbangannya? Biasanya tuh auditor ini udah mengaudit perusahaan-perusahaan besar contohnya. Jadi kayak gitu. Dia meng-hire auditor, terus si auditor ini kan nanti memberikan opini atas laporan keuangan, ya enggak? Kepada external user. Ini pengguna laporan keuangan. Nah, si pengguna laporan keuangan ini itu kan ingin melakukan investasi kan? Atau pengguna ini bisa investor, mau melakukan investasi kepada perusahaan A. Nah, apa aja yang bisa dipertimbangkan? Nah, tadi laporan keuangannya sudah diaudit, itu bisa menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan kayak gitu. Ini siklus dari audit publik atau yang dilakukan oleh KAP kayak gitu. Nah, kemudian dari kliennya juga dia ngasih laporan keuangan menyajikan laporan keuangan. Biasanya kan udah ada di BI ya, websitenya BI, Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Itu siklus dari auditor publik. Siklus dari auditor publik udah, pemerintah udah. Ya kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Langsung selak. Terus di sini ada internal revenue services. Ini yang dilakukan oleh pemeriksa pajak atau bisa juga dilakukan oleh KPP atau DJP. KPP juga bagian dari DJP ya. KPA-nya DJP. Terus yang keempat ini ada internal audit. Nah, internal audit ini dia SPI contohnya, penilaian internal. Nah, di sini apa sih bedanya antara auditor eksternal sama auditor internal? Jadi bedanya di sini. Kalau auditor eksternal itu dia memberikan opini, tapi kalau auditor internal itu tidak memberikan opini. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan sederhananya kayak gitu. Gitu ya. Itu perbedaan dari external auditor sama internal auditor. Oke. Kita lanjut ke ini udah. Kalau ada yang mau tanya langsung aja, atau yang nggak jelas langsung aja ya. Nah, kita lanjut ke jasa asuransi. Kalau jasa asuransi ini tuh sederhananya gini.
Jadi jasa yang diberikan oleh KAP untuk meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Nah, kita tuh ingin melakukan audit lah, meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan itu tuh relevan atau sesuai dengan bukti yang dikumpulkan kayak gitu. Bisa di cross check, bisa dibandingkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jasa asuransi sendiri ini tuh hak eksklusifnya akuntan publik atau seorang ya auditor lah, akuntan publik kayak gitu. Akuntan publik ini kan auditor. Nah, ini tuh hak eksklusifnya. Jadi untuk menjadi akuntan publik ada aturannya nanti yang akan dibahas selanjutnya sama Rakri kayak gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Dia tuh harus sudah ditetapkan. Nah, misalkan ada orang nih yang udah jago audit misalkan, udah memahami secara keseluruhan materi audit, terus dia tuh belum didaftarkan sesuai dengan undang-undang atau ditetapkan kayak gitu sebagai auditor. Nah, ini tuh kalau misalkan dia ketahuan, walaupun dia udah menguasai nih, terus dia mau ngumpulin, dia membuat perkumpulan auditor gitu, membuat ya istilahnya auditor gabungan gitulah. Dia tuh nggak resmi, terus dia tiba-tiba mengaudit suatu perusahaan. Nah, ini nggak boleh nih. Ini kalau ketahuan itu bakal dikenakan pidana kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Harus sudah ditetapkan sama aturan biasanya. Biasanya itu ditetapkan nama siapa gitu lupa. Nah, ini ya. Jadi untuk jasa asuransi sendiri ini tuh hak eksklusifnya seorang akuntan publik. Terus ada untuk jasa asuransi sendiri ini dibagi menjadi dua. Ada jasa atestasi, ada jasa non assurance. Bedanya kalau jasa atestasi ini itu tuh memberikan keyakinan atau yang memberikan keyakinan laporan keuangan gitu. Udah sesuai belum sama kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini contohnya ya. Jasa atestasi itu ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan kalau internasional itu mengacu ke internasional standar audit. Oke, ini tetap namanya reasonable assurance. Ini tuh tingkat atestasinya tuh tinggi artinya kalau reasonable assurance. Nah, yang kedua ini ada review atas laporan keuangan. Ini limited assurance, gini ya, limited assurance. Nah, terus ini yang lebih moderat limited assurance ini. Dia tuh hanya mereview aja, jadi tidak memberikan opini. Bedanya kayak gitu. Kalau audit laporan keuangan itu tuh menyesuaikan bukti dengan laporan keuangan, kemudian dia memberikan opini. Kalau review ini tuh dia tidak memberikan opini kayak gitu. Itu sederhananya. Nah, terus yang ketiga ada audit pengandalian internal. Nah, audit pengandalian internal ini itu referensinya kriterianya itu COSO framework. COSO framework. Ini yang kita pernah pelajari di SIA kemarin ya. Ada COVID, ada COSO. Kayak gitu. COSO ini kriteria pengendalian internal. Terus ada jasa atestasi lain, itu teknologi informasi. Gitu. Terus jasa non assurance. Nah, bedanya kalau jasa atestasi ini dia memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kalau jasa non assurance ini dia tuh hanya memberikan jasa aja gitu, nggak memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan gitu. Yang penting kita nge-provide aja, nge-provide jasa. Contohnya akuntansi dan pembukuan, terus ada jasa pajak, sama konsultasi manajemen. Itu ya. Ada yang mau ditanya dulu? Jasa asuransi ini intinya memberikan keyakinan kualitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, kayak gitu ya. Ada atestasi sama jasa asuransi. Ada yang mau ditanyain sebelum dilanjut? Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Oke. Kalau ada yang ketinggal, ada yang kelewat, ngomong aja langsung ya. Itu dia. Itu jasa asuransi. Kita lanjut ke laporan audit. Nah, ini nih laporan audit.
kita ke bagian laporan auditnya dulu. Dari bagian laporan audit itu ada apa aja struktur audit itu sendiri, laporan audit itu sendiri. Yang pertama itu ada judul laporan. Judul laporan ini dia memuat kata yang independen. Kayak gitu. Terus pihak yang dituju itu misalkan perusahaan A, kayak gitu ya. Pokoknya pihak yang dituju akan atau klien. Kayak gitu. Terus ada paragraf pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan ini itu ada pernyataan bahwa manajemen ini dia menyajikan laporan keuangan, manajemen suatu perusahaan. Nah, auditor ini dia melakukan audit atas laporan keuangan, kemudian dia memberikan opini, gitu ya. Jadi paragraf pendahuluan itu isinya itu. Ulang, kalau paragraf pendahuluan ini isinya pernyataan bahwa manajemen itu menyajikan laporan keuangan, tugasnya. Tapi kalau auditor itu dia memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit. Itu. Terus ada tanggung jawab manajemen juga ya. Di sini penyajian labke. Terus ada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor, ini dia paragraf pertamanya ada audit sesuai dengan standar auditing. Terus ada ruang lingkup audit dan bukti audit. Terus yang ketiga ada bukti audit cukup dan tepat. Gitu. Ini tanggung jawab auditor. Terus selanjutnya ada paragraf pendapat. Nah, paragraf pendapat ini itu memberikan opini atas laporan keuangan yang sudah diaudit. Nanti di sini ada 4 ya. Ada 5, ada catatan tambahan. Oke. Ini paragraf pendapat ini atau pemberian opini. Terus yang ketujuh itu tanda tangan. Tanda tangan rekan KAP. Kayak gitu. Terus yang ke-8 ini tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit itu pada saat tanggal selesainya proses audit di lapangan, kayak gitu. Jadi itu udah selesai, clear semua tuh auditnya. Itu tanggal laporan audit. Itu bagian laporan audit. Ya, kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, langsung ditanyain. Itu bagian laporan audit. Terus selanjutnya di sini ada opini audit. Nah, opini audit ini sesuai dengan standar audit nomor 700. Nah, opini itu dibagi menjadi 2 ya, langsung diklasifikasikan menjadi 2. Ada opini tanpa modifikasian, ada opini dengan modifikasian. Nah, syarat dari audit untuk mendapatkan tanpa modifikasian, yang pertama di sini tuh, yang pertama kan dia dapat WTP ini ya, dia tuh dapat opini WTP, unqualified opinion. Nah, artinya dia opini tanpa modifikasian. Syarat dari opini tanpa modifikasian atau WTP ini, yang pertama, ada laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas, arus kas, sama neraca itu sudah disajikan memadai. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ada standar umum diikuti sepenuhnya. Nah, standar umum ini itu ada standar umum itu sendiri, terus ada standar pekerjaan lapangan sama standar pelaporan kayak gitu. Kalau standar umum tuh dilihat dari segi auditornya. Kalau standar pekerjaan lapangan operasi auditornya. Terus kalau standar pelaporan itu dilihat dari laporannya kayak gitu. Itu ya. Itu untuk memenuhi standar umum. Terus ada bukti yang cukup dan tepat. Ini yang harus diperhatikan, bahwa bukti untuk penyajian informasi itu tetap cukup dan tepat, sesuai. Terus labke yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau labke yang disajikan ini sesuai dengan kriteria, kayak gitu. Terus berarti tidak memerlukan paragraf penjelas karena dia sudah memenuhi keempat standar ini. Itu untuk mendapatkan WTP. Itu ya. Mendapatkan WTP itu. Oke. Nah, di sini kalau dia WTP tapi ternyata dengan selanjutnya opini dengan modifikasian. Berarti ya ada catatan tambahan. Contohnya di sini WTP dengan catatan tambahan. Nah, WTP dengan catatan tambahan ini disebabkan karena yang pertama
tidak konsisten dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, ini contohnya apa aja sih? Contohnya tuh adanya perubahan kebijakan akuntansi, dia tidak secara konsisten nih menerapkan kebijakan akuntansi. Misalkan di tahun pertama dia penggunaan kebijakan akuntansi FIFO, terus tiba-tiba dia tahun depan average, terus tiba-tiba tahun depannya lagi itu FIFO lagi, average lagi, FIFO lagi, average lagi. Nah, ini tidak ini ya. Sebentar. Nah, berarti ini tidak konsisten. Dia berubah-ubah tuh metode kebijakan akuntansinya. FIFO, LIFO, FIFO, LIFO, FIFO, LIFO, berubah-ubah kayak gitu. Terus yang kedua, ada keraguan substansial going concern. Nah, ini artinya kayak gini nih sederhananya. Jadi itu suatu perusahaan, dia tuh ternyata menghasilkan rugi terus. Rugi secara berturut-turut kayak gitu. Ini yang menyebabkan ada paragraf tambahan. Terus auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Terus ada lagi penekanan suatu hal dan laporan audit melibatkan auditor lain. Nah, bisa jadi si auditor lain ini tuh dia punya motif tertentu terhadap suatu perusahaan ini yang diaudit kayak gitu. Itu ya WTP dengan catatan tambahan. Nah, terus ada lagi WDP. Nah, ini WDP. WDP ini tuh dia penyajiannya ada salah saji secara material. Nah, tapi dia tuh nggak terlalu memengaruhi laporan keuangannya, laporan keuangan yang disajikan, nggak terlalu memengaruhi kayak gitu. Itu dapatnya WDP. Itu ya. Terus ada lagi tidak wajar atau adverse. Adverse ini. Nah, adverse ini disebabkan dia terdapat salah saji material pervasif. Nah, pervasif ini istilah yang harus diperhatikan juga ya. Pervasif ini itu artinya akut. Akut ini berarti dia ngaruh secara langsung terhadap substansi informasi laporan keuangan yang disajikan. Kayak gitu. Itu terdapat salah saji. Terus tapi dia secara bukti cukup dan tepat. Nah gitu ya. Cuma ada salah saji aja. Salah saji secara material, pervasif, atau ini sangat material ya, atau pervasif istilahnya. Tapi bukti yang dikumpulkan itu cukup dan tepat. Gitu. Nah, di sini juga ada tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Nah, tidak memberikan pendapat atau disclaimer ini, dia udah penyajian informasinya itu salah saji secara sangat material atau pervasif, terus dia juga gak bisa ngumpulin bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, ini dapat tidak memberikan pendapat. Gitu. Jadi, si auditor ini tuh ragu-ragu mau ngasih opini terhadap laporan keuangan yang disajikan suatu perusahaan. Itu ya. Oke. Itu aja dari overview audit. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke rakri? Atau ada yang ketinggalan, ada yang kelewat nih? Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau ditanyain terkait penjelasan overview audit? Halo? Mau nanya Ya, silakan. bedanya ALK sama audit apa? AKSK bedanya apa? Apa? Bingung bedanya AKSK sama ALK. Bedanya Belajarnya. AKSK sama kalau ASK tuh lebih ke kalau AKSK ini ya, setahu aku, kalau AKSK ini tuh lebih ke mengumpulkan bukti kemudian disesuaikan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kayak gitu. Itu AKSK. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Dia tuh sesuai enggak nih penyajian laporan keuangannya sama kriteria. Kayak gitu. Tapi kalau ALK ini lebih ke analisis prospek bisnisnya ya. Kayak gitu. Untuk pengambilan keputusannya. Kayak gitu sih sederhananya. Paham nggak maksudnya? Kalau AKSK tuh lebih ini apa tuh namanya? Laporan keuangan udah sesuai belum sama standar akuntansi? Kayak gitu, standar akuntansi yang berlaku atau kriteria kayak gitu. Itu AKSK.
Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Halo, ada yang lagi yang mau tanyain? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, bisa. Mau tanya dong. Iya, boleh. Sebenarnya mirip sih sama yang sebelumnya pertanyaannya. Kan yang tentang siklus, kan misalkan nih investor kan mau investasi. Nah, dia kan kayak yang di siklus audit publik tadi kan berarti dia udah dapat laporan keuangan yang audited dari auditor eksternal itu kan. Nah, ini yang besar-besar. Nah, terus kenapa lagi misalkan kalau misalkan investor mau investasi itu dia butuh analisa laporan keuangan lagi, padahal kan udah ada laporan keuangan yang audited dari auditor eksternal. Jadi gini ya, aku paham nih. Kalau dari sisi pandangan aku ini, itu kalau kita pelajar, jadi kenapa investor, gimana tadi? Dia kalau misalkan mau investasi kayak kan dia udah ada nih laporan keuangan yang audited gitu dari KAP gitu. Nah, kenapa dia mesti analisis laporan keuangan lagi gitu? Oh, itu kayaknya seharusnya investor tuh kadang kan adanya bias ya. Bisa jadi auditor ini tuh gimana ya? Tergantung Ini tingkat. aku bantu jawab. Nah, itu. Nah, kenapa udah ada ALK tuh ada SK, intinya gitu ya. Kalau udah dianalisis kenapa harus ada, gitu kan pertanyaannya? Ya. Gitu. Nah, kan gini. Jadi sebenarnya jadi dari matkul ya. Pertama, AKSK dengan ALK itu sebenarnya hampir sama. Sebenarnya. Kenapa? Dari objeknya itu sebenarnya laporan keuangan yang diperiksa gitu atau diteliti gitu kan. Nah, bedanya adalah kenapa kalau udah analisa kenapa harus diaudit lagi? Ini. Analisa itu sebenarnya untuk kepentingan bisnis. Nah, itu bedanya ya. Jadi kepentingan bisnis dari seorang investor atau kita sebagai internal perusahaan tuh pengen tahu kira-kira sebenarnya tuh kita itu profit atau gimana kelanjutan bisnisnya itu jelas nggak kira-kira gitu. Itu kok dari analisis laporan keuangan. Nah, kalau ada auditor, nah tadi kan Aji sudah bilang bedanya auditor internal sama eksternal itu apa? Opini kan. Nah, opini kalau misalkan auditor itu lebih kepada gini, keyakinan. Nah, jadi keyakinan kira-kira kita sebagai auditor tuh yakin nggak sih gitu. Nah, laporan yang udah dikasih laporan keuangan yang ini tuh itu tuh udah sesuai dengan saja, udah materialnya itu sudah benar saji belum? Nah, ada yang salah saji kah atau bagaimana gitu. Nah, itu sebenarnya perbedaan kenapa kok udah ada analisis laporan keuangan itu kok ada audit lagi karena itu analisis itu lebih ke kepentingan bisnis, tapi kalau audit itu lebih ke keyakinan. Nah, keyakinan gimana laporan keuangan itu tuh benar-benar nggak dibuat gitu. Nah, itu bedanya. Kenapa? Itu hubungannya kenapa ada analisis terus ada audit. Nah, itu bedanya. Dan hubungannya itu sebenarnya objeknya sama, itu laporan keuangan. Kira-kira bisa menjawab nggak? Halo? Bisa. Oke. Oh ya. Terus aku tambahin lagi juga ya. Kalau AKSK ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan kayak gitu. Tapi kalau AKSK tadi kan oleh perusahaan ya yang menyajikan laporan keuangan kayak gitu untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau ALK itu biasanya digunakan oleh investor kayak gitu. Titik ininya ya, titik pusatnya gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Makasih. Yo, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi sebelum lanjut? Sebelum lanjut, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang tanya, langsung aja, Rak. Silakan, Rak. Lanjut. Ya, oh ya, lanjut ya. Ada informasi ya, nanti kita ada kuisis ya di akhir. Ada kuisis ya, jadi tolong diperhatikan. Oke. Lumayan lah buat bahan eval juga kan. Oh, share screen kan? Iya, langsung aja share screen. Share screen. Oke, udah nampak belum? Halo, udah nampak ya? Udah. Oke. Udah. Nah, perkenalan dulu ya. Namaku Raka Renarjuna Adjuka dari kelas 537. Nah, hari ini kita lanjut ke TM yang kedua dari AKSK. Nah, itu
dari RPS itu ada 5 poin ya, itu profesi, terus ada organisasi, terus ada standar audit dan kode etik. Nah, pertama, pertama ini ya kerangkanya ya untuk kita belajar itu pertama ada profesi tadi ya, organisasi sama standar kode etik dan asersi. Tadi asersi lupa ya, asersi dan tujuan audit. Nah, untuk profesi auditor itu sebenarnya udah tadi dijelasin sama si Ajis ya. Nah, itu udah ada tadi dari internal, ada eksternal gitu ya. Nah, jadi sebelum mulai ada tambahan sedikit yang nanti aku tambahin. Nah, pertama itu kan tadi pengertian auditing ya, itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya. Nah, tadi kalau yang nanya tadi kan kenapa ada ALK ini sebenarnya dari pengertian auditing aja itu udah jelas ya bahwa di sini ada dibilang disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuannya. Nah, ini nih nanti yang akan kita pelajari ini sebagai namanya adalah asersi. Nah, ini ya. Asersi. Nah, ini pembeda antara tadi ALK dengan tambahannya, pembeda ALK dengan audit itu asersi. Nah, dengan tujuan untuk dapatkan memberikan pendapat. Nah, memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Gitu. Oke, nah nih. Tadi kan ini profesi auditor ya. Auditor itu adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Itu auditor. Oke. Lanjut. Nah, di sini ya. Tadi udah dijelasin ya, ada auditor itu banyak ya, ada tadi ada pemerintah, ada ini internal ya. Tadi internal kan udah jelas ya, bedanya sama auditor ini eksternal. Auditor eksternal ini ya. Ada ini sama ini. Termasuk ya, kecuali ini Inspektorat Jenderal ya. Inspektorat Jenderal ini sebenarnya internal ya harusnya. Tapi karena di sini jenis auditornya ini disatuin antara independen pemerintah dengan internalnya, jadi harusnya ini dibedain gitu. Tapi tadi yang dijelasin sama si Ajis itu udah benar ya. Gitu. Nah, bedanya tadi opini ya. Jadi auditor independen. Nah, yang pengen aku bahas itu sebenarnya ini profesi auditornya ini di independen. Kenapa? Karena auditor independen itu adalah nih akuntan publik. Nah, akuntan publik itu adalah dia auditor yang memberikan jasa audit profesional kepada klien sebagai pihak eksternal. Nah, jadi mereka ini adalah istilahnya sebagai jasa. Ya. Tadi kan ada dibilangin tuh jasa-jasa dari Ajis kan ada jasa asuransi, ada aset atestasi, jasa lainnya, manajemen, konsultasi. Nah, itu kan itu yang dilakukan oleh nih akuntan publik nih. Nah, akuntan publik itu biasanya bisa kerjanya itu individu atau dia pakai KP. Nah, KP sebagai lembaganya. Nah, kebetulan dosen AKSK aku itu namanya Pak David ya. Beliau itu kerja di KP dan juga alumni Tengstan. Nah, itu juga kerja di KP gitu. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa akuntan publik itu dia itu bekerja pasti dapat fee. Nah, ya. Dan dia independen serta tidak memihak. Nah, sebenarnya ini yang jadi ini adalah yang membingungkan ini. Dia dapat fee tapi dia tidak memihak. Nah, ya, itu nanti aku jelasin. Nah, terus syaratnya itu bersertifikat CPA dan memiliki izin praktik. Nah, yang pengen aku tambahin itu di profesi auditing itu sebenarnya karena ini ya, aku minta maaf dulu ya. Harusnya aku tuh tadi udah minta PPT sama dosen aku, Pak David namanya. Itu belum dikasih ya, belum ya mungkin beliau ada kesibukan jadi belum sempat dapat ya. Jadi beliau itu ada ngasih seperti kalian pasti tahu kan. Biasanya ada dosen tuh, dosen kita. Aku ambil contoh ya. Aku ingat banget sama Pak Didi. Nah, Pak Didi itu ada gelarnya ini, CRMA gitu kan. Nah, ada CRMA, ada apa? CSS lupa. Pokoknya ini ada. Ini salah satu yang nanti hubungannya sama yang namanya profesi auditor. Nah, kenapa ada ini? Karena gini. Aku tambahin ya. Jadi intinya itu profesi di akuntan publik itu selain ini CPA, ini paling umum. Nah, CPA itu pertama, CPA itu dia harus harus diambil oleh akuntan publik yang udah S1. Nah, S1 terus dia itu
bisa kalau udah dapat CPA itu dia bisa ngasih yang namanya jasa selain atestasi tadi, ada jasa atestasi, jasa asuransi lainnya gitu ya, ada audit. Nah, itu adalah CPA. Jadi gelar umum lah untuk seorang akuntan publik tuh kok mau apa namanya punya apa ya, kayak jasa gitu. Nah, dan dia biasanya terdaftar di yang namanya PPK ya, pusat apa ya, pusat ini pejabat bukan P2KP ya sih. Hah, apa? P2KP. P2KP apa namanya? Aku lupa kepanjangannya. Pokoknya ini dari kementerian ya. Nah, dari Kementerian Keuangan nih yang berhak untuk ini nih, ngasih izin ke akuntan publik nih. Nah, jadi kalian kalau kemarin ada ngikutin kasus Garuda, nah itu yang turun tangan kan OJK, BPK nggak salah, karena kan Garuda itu ya BUMN, sama ini BPK dia yang turun. Kenapa? Karena dia menyangkut sama yang ini akuntan publiknya. Kalau nggak salah tuh ada dua orang dari kantor apa gitu, mereka dibukukan. Nah, mereka ini yang bisa berpengaruh dengan CPA, dengan ya istilahnya kayak jasa-jasanya tuh, jasa akuntan publik. Nah, mereka yang ngatur gitu. Kalau ada masalah ya bisa dibukukan kayak di Garuda. Terus bisa juga mereka itu kayak dicabut CPA-nya. Nah, kalau CPA ini cabut, wah itu parah sih buat akuntan publik, karena ini kayak jantung mereka untuk melakukan praktek. Kalau ini udah nggak ada, wah udah kelar, nggak bisa ini istilahnya nggak bisa udah jadi akuntan publik lagi gitu intinya. Nah, oke, aku lanjut ya. Jadi selain gelar CPA ini sebenarnya ada lagi gelar ya, itu ada namanya CA. CA itu Certificate Accountant. Nah, itu tuh dikasih sama IAI. Nah, ini Mas dikasih sama IAI. Nah, dia itu biasanya sama dengan CPA. Jadi dia bisa ngasih jasa selain atestasi. Itu CA. Yang kedua itu ada CMA ya, CMA. Certificate Management Accountant. Nah, kalau aku ada PPT-nya mungkin aku bisa ngeliatin. Cuman apa sih yang ini aja. Soalnya sedikit juga. CMA itu dia dikasih dari IMA, International International, aku lupa M-nya apa, tapi yang pasti A-nya akuntan. Nah, itu dari Australia, dari Aussie. Nah, kalau jadi ini nih levelnya sangat susah ya. Apa namanya? Ini jarang sekali yang dapat karena memang dia itu ujiannya bertingkat ya. Beda dengan CA dengan CPA itu dia ujiannya ya cuman 2 atau 1 kali, aku lupa ya. Itu pokoknya itu. Nah, dia itu juga harus S2 dan punya pengalaman gitu. Nah, jadi memang agak ribet gitu. Dan kemarin kalau nggak salah dosen aku yang AKL ya, itu beliau ada ini gelar ini, ada CMA. Kalau nggak salah ya, aku soalnya kemarin pas ngeliat itu ada banyak sertifikatnya lah gitu. Ini tadi CPA, CMA, terus ada yang namanya CPMA. Nah, CPMA itu adalah Certificate Public Management Accounting. Nah, ini nih harus punya pengalaman pertama. Pengalaman tuh minimal itu kalau misalkan S1 atau D4 akuntansi itu 1 tahun. Nah, setahun dia. Terus kalau bisa juga diambil oleh S1 non accounting. Itu tapi harus punya 2 tahun pengalaman. Nah, terus kalau misalkan yang D3 seperti kata ini, D3 itu bisa juga, cuman dia pengalamannya harus sampai 5 tahun ya. Tuh. Nah, ini sertifikat yang terakhir itu ada yang namanya QEA. Quality Internal Audit akuntan. Nah, ini biasanya adalah dia itu ada di internal BUMN atau pemerintah ya. Nah, itu organisasinya juga punya namanya Ikatan Internal Auditor Independen atau bisa dibilang Ikatan Internal Auditor Independen. Nah, nih itu di IAIA. Jadi ini kayak semacam auditor internal, dia itu memang biasanya di BUMN gitu. Nah, jadi ada tambahan ya. Aku tambahan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ada 5. Ada 5
gelar accounting. Sebenarnya masih banyak, cuman aku lebih banyak ngasih yang ini karena emang ini sangat lumrah gitu. Nah, jadi kan kalau kalian punya dosen juga kayak Pak Amri mungkin kan, nah kalau kalian tahu Pak Amri, Kaprodi D4 ya itu, dia juga banyak inilah, sama juga banyak sertifikat. Nah sertifikat itu sebenarnya kalau misalkan untuk akuntan publik itu hubungannya sama ini, bagaimana mereka itu bisa melakukan yang namanya jasanya. Nah itu. Oke, kalau ada nanya atau aku kecepatan, tolong dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Oke, nah tadi profesi akuntan publik itu dia itu diatur di ini nih, UU Akuntan Publik atau UU nomor 5 tahun 2011. Nah kemarin kan kalau kalian dikasih tugas ya, tugas individu itu kan buat resume itu pakai UU ini. Nah di UU ini nih udah banyak sekali penjelasan tentang akuntan publik. Nah kalian bisa baca sendiri ya. Nah tadi akuntan publik itu ada seorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asuransi yang diatur dalam undang-undang. Nah, jasa asuransi tadi ada atestasi, ada review laporan keuangan, jasa lainnya. Nah itu mereka tadi ya dikasih sama yang namanya P2K ya dari Kementerian Keuangan. Nah, terus ini ada KAP, Kantor Akuntan Publik, yaitu badan usaha yang didirikan oleh satu atau lebih akuntan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin usaha berdasarkan UU Akuntan Publik. Nah, sama ya. KAP ini yang ngasih izin usaha itu Menteri Keuangan. Nah, yang ngasih izin usaha itu Menteri Keuangan atas tadi ya P3K. Nah, KAP itu bisa usaha perseroangan, bisa partnership, bisa persekutuan perdata, bisa firma, dan bentuk usaha lain, asalkan dia sesuai dengan undang-undang. Oke, lanjut. Nah, oke, profesi tadi udah selesai ya. Nah, sekarang organisasi profesi. Asosiasi profesi auditor. Nah, asosiasi tadi itu ada banyak sebenarnya, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Nah, tapi kok di Indonesia itu ada 3 ya. Pertama, ada ide auditor independen atau tadi akuntan publik, itu dia bernaung di bawah ini Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Sedangkan kalau misalkan yang auditor pemerintah atau kita bisa bilang APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, itu dia dalam Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia atau AAIP, AAIP ya. Itu asosiasinya. Nah, terus ada ini auditor internal atau dibilang SPI ya, Satuan Pengawas Internal. Nah, itu adalah Institut Internal Auditor. Sudah nampak ini. Ini tidak nampak. Sorry. Nah, ini ada Institut Internal Auditor. Nah, di mana ini Institut Internal Auditor Indonesia atau IIAI. Nah, itu. Nah. Oke. Kita lanjut sini. Nah, Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Nah, berdasarkan UU Akuntan Publik. Nah, pertama akuntan publik itu berhimpun dalam satu wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Yang tadi aku bilang apa namanya? Ya, YAPI ya, YAPI. Nah, ini Menteri Keuangan ya. Ini Menteri Keuangan itu menetapkan hanya satu asosiasi profesi akuntan publik yang menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Akuntan Publik. Yang tadi asosiasinya apa? Yaitu YAPI, ya YAPI itu. Terus nih dasar penetapannya, kalau misalkan untuk lebih lanjut ya, ini pembelajaran yang selanjutnya. Ini dia peraturannya itu dari PMK 443 ya, tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, sebagai asosiasi profesi akuntan publik Indonesia. Jadi ini itu sebenarnya satu asosiasi itu hanya punya untuk IAIP ya. Hanya untuk IAIP. Nah, oh ya sama ini ya. Kalian harus tahu bedakan antara IAI sama IAIP ya. Kalau IAI kan Ikatan Akuntansi Indonesia ya. Jadi bukan cuman, kok ini kan cuman akuntan publik ya, lebih khusus spesifik. Tapi kok Ikatan Akuntansi itu bisa akuntan publik, bisa akuntan pendidik, bisa dosen-dosen yang ngajarin kita juga itu termasuk masuk di IAI ya. Nah, beliau-beliau tuh masuk di itu dosen-dosen kita itu kan. Terus kayak kita tuh sebenarnya kalau misalkan pun kerja itu juga bagian akuntan itu masuk di IAI juga secara tidak langsung karena kan itu secara umum ya. Tapi kalau misalkan yang institut
EIP ini dia lebih spesifik untuk akuntan publik saja. Nah, kriteria EIP itu pertama dia badan hukum pasti, terus ada anggota paling sedikit 2/3 dari seluruh akuntan publik. Nah, anggotanya tuh kok bisa 2/3 itu akuntan publik semua. Nah, punya AD sama ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota, memiliki program pelatihan profesional berkelanjutan. Nah, ini hubungannya tadi ya sama yang namanya sertifikat tadi. Ini hubungannya sama dengan sertifikat. Sertifikat. Nah, terus ada memiliki kode etik yang organisasi. Nah, ini nanti akan dibahas di slide selanjutnya ya, di kode etik. Terus memiliki program review mutu bagi akuntan publik yang menjadi anggotanya. Nah, ini sama ya tadi dia hubungannya sama ini ya, sama kode etik. Oke, kita lanjut. Nah, terus ada kewenangan dan lingkup asosiasi profesi. Ya, tadi EIP itu dia itu menyusun dan menetapkan SPAP. Nah, SPAP ini sebenarnya nanti ada apa ya, sebagai standar untuk akuntan publik itu melakukan jasanya tuh, biar nggak tadi kan independen dan tidak memihak ya, kalau untuk audit ya. Terus ini menjalankan ujian profesi akuntan publik. Nah, ini sama tadi yang CPA, nah, ada yang CRM, ada CMA, ada IA, UIA itu yang tadi aku jelasin. Nah, itu juga dia EIP juga dia pasti ngasih ujian-ujian kayak gini, dan biasanya diselenggarakan beberapa tahun sekali gitu. Nah, lanjut. Terus ada menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan. Nah, ini misalkan tadi ya untuk kayak pelatihan. Nah, itu untuk itu ya, kayak skill-skill untuk akuntan publik itu sebagai semakin terasa gitu. Oke, lanjut. Melakukan review mutu bagi anggotanya. Jadi kayak tadi ya, kayak kira-kira anggotanya ini ada masalah nggak kira-kira gitu, ada buat hal nggak sama Kementerian Keuangan atau P2K gitu kan. Nah, itu. Terus nih lingkupnya, EIP itu lingkupnya nasional ya, karena jelas dari nama akhirnya aja Indonesia, berarti kan seluruh Indonesia, tapi hanya spesifik untuk akuntan publik. Oke, lanjut ke standar audit dan kode etik profesi. Nah, standar audit itu berkaitan dengan ukuran mutu suatu kinerja audit, ya, berkaitan dengan tujuan hendak yang dicapai menggunakan prosedur yang ada. Nah, ini contoh ya buku-bukunya ini. Ada standar audit internal pemerintah ini tadi kan IAAPI, ada standar ini profesional internal audit, ini ada bukunya. Terus ini ya SPAP ya. SPAP-nya itu biasanya tiap tahun tuh ganti gitu untuk kode etik ya. Karena kan maksudnya masalah-masalah yang ada di laporan keuangan tuh biasanya itu tidak selalu dinamis gitu. Tidak statis, karena kan pasti ada aja masalah kayak entah itu hubungan sama KKN ya, korupsi nepotisme. Nah, biasanya itu. Makanya kalau kalian baca atau ya iseng-iseng, biasanya SPAP itu tiap tahun tuh berubah. Baru tahun 2019 kemarin tuh ganti lagi di tahun 2020. Kenapa? Karena mau menyesuaikan dengan pandemi kayak gini kan juga disesuaikan. Oke, lanjut. Nah, standar audit yang sesuai dengan profesi auditor. Nah, standar audit itu kalau misalkan dari EIP tadi ya, EIP itu ngasih yang namanya ini SPAP. Sedangkan tadi AAIP itu dia ngasih ini standar audit internal pemerintah Indonesia. Nah, ini untuk APIP tadi ya. Nah, terus yang SPI itu adalah nih standar profesional audit internal. Jadi ada SPAI ya, itu SPAP, SAIP, SAIP ya, aku singkatnya SAIP. SAIP ini adalah SPAI. Nah, SPAI. Biar enak dihafalin. Nah, itu ada standar mereka. Nah, nanti kita bakal lebih bahas yang ini nih. Ya, ini akan jadi pokok pembahasan sebenarnya. Oke. Nah, untuk standar yang ada di SPAP itu sebenarnya diadopsi dari ISA, International Standard of Auditing, ISA ya.
Nah, ISA itu yang tadi dibilang sama ISA itu ada diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board, IAASB. Kalau misalkan yang VRS kan ya IASB ya, tapi kalau ini tambah A satu lagi, berarti kan Internal Auditing and Assurance Standard Board SB. Nah, terus nih pengumuman ini disampaikan oleh pusat. Nah, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PPK tadi ya, P2K itu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, jadi mereka yang tanggung jawab untuk akuntan publik. Nah, ditetapkan pada Mei 2012 dan diterapkan oleh semua akuntan publik yang untuk audit atas laporan keuangan. Nah, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013, terus 2014 untuk yang emiten dan non emiten. Nah, emiten ini yang ini ya bursa ya, masuk bursa dengan yang tidak masuk bursa. Nah, juga boleh dilakukan dengan penerapan dini. Nah, tadi ya SPAP ini juga ada turunan ya, ada namanya standar audit. Nah, itu adalah standar yang menjadi acuan auditor untuk melaksanakan jasa audit. Nah, ini jadi SPAP itu nama bukunya, terus ada SA-nya gitu, kayak pasal-pasalnya gitu. Kayak pasal-pasalnya gitu SA. Oke. Nah, ini ada overview standar audit tadi ya, itu sebagai proses untuk memenuhi satu butir dari Statement of Membership Obligation dari International Federation of Accountant atau IFAC. Nah, itu yang harus dipatuhi oleh akuntan publik di Indonesia. Nah, jika dicermati perbedaan antara ISA tadi ya, International Standard Auditing tadi ini, Standard Auditing sebelumnya, akan dilihat dari perubahan yang substansif dan dasar. Nah, karena apa? Karena standar-standar yang terbit di IAFC itu adalah standar-standar yang bersifat prinsip. Nah, bersifat prinsip. Jadi kayak kan kalau prinsip-prinsip itu kan berarti dia beda dengan aturan. Kalau prinsip-prinsip itu lebih kepada kayak estimasi-estimasi lah mungkin ya, kayak gitu. Kayak di IFRS. Nah, yang merupakan perubahan dari SPAP sebelumnya yang berbasis aturan. Nah, kalau aturan itu kan istilahnya kayak rigid gitu, rigid atau kaku. Sedangkan kalau misalkan yang sekarang SPAP itu dia lebih ke prinsip gitu. Jadi kayak ada penyesuaian-penyesuaian yang memang tidak semua di dunia bisnis itu sesuai dengan aturan kan. Nah, itu logikanya sih. Makanya kenapa di sini ada overview karena memang SPAP itu setiap tahunnya tadi aku bilang berubah karena dia berbasis prinsip, bukan aturan. Kalau aturan mungkin akan lama untuk ganti. Tapi kan karena tiap tahun itu ya ada aja masalah dalam laporan keuangan, makanya selalu diganti karena standar-standarnya itu berbasis prinsip. Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung di ini aja ya, langsung ditanya aja. Terus ini ada, nah dengan kondisi perubahan ini diharapkan profesi akuntan publik itu dan staf kantor akuntan publik itu berbenah diri dan mengutarakan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan memberikan laporan opini audit atas informasi keuangan perusahaan. Nah, jadi inti dari tadi kenapa pakai prinsip, karena tadi diminta tuh untuk akuntan publik itu berbenah diri. Jadi kayak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang sekarang gitu untuk ngasih audit tadi dan opini. Oke, ini juga ya untuk tambahannya. Jadi SA itu ini tidak isi-isinya banyak sebenarnya, panjang. Isi semuanya ini panjang. Jadi aku minta sama kalian itu sebenarnya nggak usah terlalu diapalin sih. Intinya gini, kalau misalkan yang prinsip umum dan tanggung jawab itu SA-nya itu dari 200 sampai 265 itu yang umum ya, mulai dari 200. Itu prinsip yang umum. Terus kalau penilaian resiko dan respons terhadap resiko itu ada 300 sampai 440, sorry. Nah, kalau bukti itu ada 500 ya. Dari 500 mulainya sampai 580. Cara ngapalin? Ini enggak usah dihafalin dari ini. Nah, terus ada penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Nah, itu ada 600 doang. 600 doang ya. 600 doang. Terus kalau misalkan kesimpulan audit dan laporannya itu ada di SA 700 sampai 220. Nah, terus kalau misalkan yang area khusus itu intinya yang terakhir itu sampai 800 doang. Nah, itu cara ngafalnya. Jadi standar audit ada 6. Ada yang prinsip pertama dari SA 200 itu ada prinsip umum. Yang kedua itu ada dari SA 300 itu tentang penilaian resiko dan respon terhadap resiko yang telah dinilai. Terus yang ketiga itu ada bukti audit. Itu mulai dari 500.
Terus ada penggunaan hasil pihak lain, pekerjaan pihak lain itu ada dari 600. Terus ada kesimpulan audit dan pelaporan itu dari 700. Terus ada terakhir di area khusus itu ada 800. Nah, oke lanjut. Terus penerapan SA. Tidak terdapat perbedaan tanggung jawab auditor untuk menerapkan SPAP atau SA tadi ya, ketika mengaudit entitas kecil atau entitas besar. Jadi mau entitas besar atau kecil itu sebenarnya auditor itu tidak terdapat perbedaan tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya sama aja. Ya, tetap nanti ada kode etiknya itu. Nah, namun penerapan dan penjelasan lain itu ternyata punya pertimbangan tambahan dalam entitas kecil. Nah, misalkan ketika misalnya ini, ketika tidak terdapat proses penilaian risiko formal karena manajemen dan pemilik terlibat langsung dalam bisnis, auditor dapat mengidentifikasikan risiko melalui inquiry atau tanggung jawab. Karena kan kalau entitas kecil biasanya memang manajemen itu atau pemilik itu ya kayak gini aja lah. Misalkan kok punya UMKM gitu. Bisa jadi pemiliknya itu juga ikut jualan, ikut buatin barang, itu bisa jadi. Nah, makanya di sini auditor itu juga punya dapat mengidentifikasikan risiko melalui inquiry. Tuh, ada di SA 315 ini tadi penilaian risiko. Nah, penggunaan prosedur substansif dan lebih utama daripada kombinasi pengujian pengendalian prosedur substansif. Nah, jadi intinya itu prosedur itu lebih diutamakan ya secara substansif dibanding kombinasi pengendalian dan prosedur. Jadi pertama dulu itu diutamakan itu ada prosedurnya dulu. Tadi SA-nya ya harus sesuai. Terus pendokumentasian beberapa aspek audit secara bersama-sama dalam satu dokumen dengan referensi silang ke kertas kerja pendukung. Nah, jadi dokumentasi audit itu dilakukan secara bersama-sama, terus dalam satu dokumen gitu. Nah, referensi silang itu maksudnya referensi yang banyak mungkin ya ke kertas kerja pendukung. Nanti kita bakal belajar nih kertas kerja audit. Itu ada di SA 300. Terus ada penggunaan audit planning memorandum yang diringkas untuk mendokumentasikan strategi audit dan audit program standar atau completion checklist. Nah, jadi kan kayak di KAP itu ada namanya audit planning memorandum. Jadi mereka itu kayak ngasih tahu untuk kira-kira strategi auditnya gimana sebelum audit ya. Terus programnya gimana, terus completion checklistnya itu gimana. Gitu. Oke, kode etik profesi ya. Nah, kode etik profesi itu sebenarnya intinya itu ada 5. Ya, kode etik profesi itu ada 5. Dia itu adalah merupakan aturan etika suatu profesi. Nah, itu ada di ini ya, ditambahan di KEPAP ya, kode etik profesi akuntan publik. Nah, yang pertama itu yang harus diingat itu pertama prinsipnya adalah prinsip dasar etika. Yang kedua adalah ini kerangka kerja konseptual. Terus ada aturan benturan kepentingan. Terus ada independensi dan konsekuensi pelanggaran. Nah, itu kode etiknya KEPAP itu ada 5 ini. Prinsip dasar, kerangka, aturan dan benturan kepentingan, independensi, dan konsekuensi. Oke, sama aku mau nambahin ya dari ini ya. Dari suplemen itu ada prinsipnya ya. Prinsip etis dari kode etik itu ada 5 ya. Pertama, tanggung jawab pasti. Terus kepentingan publik. Nah, jadi auditor itu harus tadi ya berlandaskan dengan kepentingan publik. Nah, yang ketiga itu adalah objektivitas dan independensi. Yang keempat itu adalah keseksamaan. Yang kelima itu terakhir adalah ruang lingkup dan sifat jasa. Nah, itu ada 5 ya tadi, tanggung jawab, kepentingan publik, objektivitas dan independensi, keseksamaan, ruang lingkup dan sifat jasa. Oke, tambahan dia benar nggak ya? Pengen tambahin. Oke, kayak nggak ada sih. Nah, lanjut ya. Itu tambahan tadi. Nah, ini kalian bisa baca ya. Jadi ada bagiannya pertama tadi kepatuhan, terus yang kedua anggota yang bekerja di bisnis. Nah, ada bagian 3 ada yang anggota yang berpraktik melayani publik, ada independen 4A, independensi perikatan review, ada independensi perikatan asuransi, banyak. Kalian bisa baca. Oke, jadi kode etik itu cuma segitu. Yang penting kalian tahu bahwa prinsipnya tadi ya, prinsipnya itu ada 5 ya, tanggung jawab, dan ini isi dari kode etiknya itu ada
sebenarnya banyak sih untuk kode etik ini, cuman ya aku mohon maaf ya karena belum dapat PPT dari dosen aku. Jadi beliau itu Pak David karena memang beliau itu pernah ngaudit dan memang ya seorang akuntan publik juga dan kerja di KAP. Jadi memang ya ngasih kita itu bukan lagi dari buku Arans gitu. Jadi memang benar-benar dikasih dari SPAP dan benar-benar ya menurut aku emang udah lengkap banget lah gitu. Cuman ya memang aku belum dapat PPT-nya ya. Jadi hanya sekilas saja lah gitu. Yang penting kode etik tadi ya ada peraturannya memang, dan dia ini hierarkinya itu paling atas, di atas SPAP, karena memang kode etik itu udah bukan aturan lagi ya. Jadi kayak dia itu semacam udah semacam apa ya, kayak rule yang lebih kompleks gitu, lebih khusus gitu. Oke, terakhir adalah asersi dan tujuan audit. Nah, asersi dan tujuan audit itu apa tadi? Asersi itu ada banyak pengertian sebenarnya. Pertama, ini bisa pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Terus ada nih untuk laporan keuangan historis, asersi itu adalah pernyataan manajemen dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum di Indonesia. Terus ada nih asersi yang lainnya, suatu deklarasi pernyataan atau serangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Nah, jadi inti dari tiga ini sebenarnya adalah asersi itu apa sih sebenarnya? Asersi itu adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari seorang manajemen, ya, untuk manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan sebenarnya. Maksud dari asersi itu. Nah, kayak gini kan, jadi laporan keuangan itu kan pasti ada terkandung isi-isi. Nah, jadi mereka itu kayak ngasih pernyataan, terus harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dan apa ya, kayak pernyataan kalau laporan keuangan ini nih sebenarnya adalah tanggung jawab dari manajemen. Nah, jadi intinya itu adalah asersi itu adalah tanggung jawab manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan semua komponen yang terkandung dan merupakan ada deklarasi tanggung jawab dari manajemen. Nah, itu asersi. Oke, lanjut. Nah, kategori asersi manajemen itu ada banyak ya, ada 3. Yang pertama itu ada dikelompokkan oleh golongan transaksi dan peristiwa. Nah, pertama ada keterjadian, kelengkapan, keakurasian, sisa batas, dan klasifikasi. Nah, sumber ini itu ada di ini ya, SA 315 tadi, SA 315 penilaian risiko dan respon terhadap risiko ya. Kita ada keterjadian, ada kelengkapan, ada keakurasian, sisa batas, dan klasifikasi. Nah, itu golongan transaksi dan peristiwanya. Terus ada saldo akun pada akhir periode. Nah, ini saldo akunnya ada eksistensi, keberadaan ya, ada hak dan kewajiban. Ini hubungannya aset sama liabilities, ada kelengkapan ya. Ini hubungannya sama materialitas. Terus ada penilaian dan alokasi. Nah, ini tadi ada estimasi kira-kira udah benar belum? Tuh. Terus ini yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Penyajian pengungkapan itu keterjadian serta hak dan kewajiban. Ya, ini hubungannya sama ini ya, saldo akun. Terus kelengkapan, klasifikasi dan keterpahaman, terus ada keakurasian dan penilaian. Nah, ini penting ya, karena memang dari semua ini asersi manajemen itu harus di apa ya? Jadi kayak SA juga tidak semata-mata tuh hanya untuk auditor sebenarnya. Juga ada untuk manajemen gitu. Nah, kenapa? Karena nanti gini, auditor ketika mereka nyiapin laporan keuangan, jadi udah tahu nih kira-kira udah kayak bisa menerka-nerka lah dengan keyakinan mereka kalau memang laporan keuangan itu tadi ada 4 kan, ada WTP, ada WDP, ada adverse, ada tidak memberikan pendapat gitu kan. Nah, itu disclaimer ya, disclaimer. Nah, itu sebenarnya adalah dari asesmen manajemen ini sebenarnya, karena mereka itu kan pasti udah nyiapin laporan keuangan. Nah, dari golongan, dari saldo akun, dari ada penyajian, dari kategori asesmen manajemen ini sebenarnya kalau ditelisik lagi itu ada pasti akan terjadi suatu apa ya namanya, bisa bilang kayak pemicu lah gitu, pemicu kalau memang auditor itu bisa meyakinkan nggak kira-kira dengan laporan keuangan ini sebenarnya udah benar-benar saji nggak sih gitu. Jadi intinya itu dari asersi manajemen gitu kan, bisa dilihat. Terus kalau misalkan yang selanjutnya ya, kasih Bu. Nah, terus
Tadi udah asersi, sekarang tujuan. Tujuan audit terkait dengan peristiwa, transaksi dan peristiwa. Kalau tadi kan asersi manajemen itu kan ada yang bisa digolongkan ya, ada yang digolongan, ada yang bisa disaldo akun dan penyajian. Nah, kalau yang ini berarti hubungannya sama yang golongan dan transaksi, terkait transaksi dan peristiwa. Ketika ada keterjadian, nah tujuan auditnya itu occurrence. Jadi kira-kira occurrence kira-kira terjadi nggak nih gitu, direkod nggak dengan jadi rekod transaksi itu tuh ada gitu. Jadi keterjadian itu tuh misalkan kalau misalkan ada transaksi, nah misalkan beli yang gampang lah memang apa yang misalkan kita beli pensil gitu kan, memang biasanya di toko kopi kan kalau misalkan beli satu doang biasanya nggak mau ngasih ini kan, ngasih bon gitu kan. Karena ya ngapain sih kok cuma beli pen gitu cuma satu. Nah tapi kalau misalkan di audit itu penting sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan cuma dalam satu hari itu cuma satu yang nggak di apa ya, nggak di bond, nggak ada maksudnya nggak ada record transaksinya itu dengan jelas, maka kan kalau misalkan berlanjut ke hari-hari kan bisa jadi material karena memang banyak gitu. Oke lah cuma satu sehari, tapi kalau misalkan lanjut ke hari-hari selanjutnya, wah kira-kira gimana itu? Nah, jadi memang harus ada transaksi yang sebenarnya harus direcord atau direkam gitu. Oke lanjut kelengkapan. Kelengkapan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana itu executing the transaction are recorded. Jadi hubungan dengan keterjadian. Nah, tadi udah terjadi nih transaksinya. Nah, kira-kira lengkap nggak transaksinya? Ada nggak nominalnya? Nominalnya bener nggak nih segini? Atau jangan-jangan bonnya itu malah ditulis sendiri, bukan ditulis sama yang pembelinya. Nah, itu harus tahu. Jadi istilahnya adalah auditor itu harus menanamkan sifat yang namanya kepo. Kepo yang kalau secara ini ya, secara internasional itu sebenarnya adalah professional skepticism. Jadi sikap profesional untuk ragu. Nah, ragu dan keyakinan tuh harus didapatkan dengan sumber yang benar-benar harus terpercaya. Nah, ini contohnya dari completeness itu, mereka itu ya tadi kan kalau memang udah terjadi kira-kira lengkap nggak nih? Nah, itu udah ada professional skepticism gitu. Jadi ya kalian kok mau jadi author ya harus punya itu, harus kepo lah gitu. Bener nggak nih ya? Bener nggak gitu kan? Jadi bener tapi ya ternyata dimanipulasi, kita tidak tahu kan. Nah, keakurasian. Keakurasian ini sebenarnya hubungannya ada dua, ada akurasi dan posting and summarizing. Posting itu kira-kira yang pertama yang posting itu gampangnya adalah kira-kira transaksi itu ada nggak di master data. Nah, jadi kalau kalian tadi belajar dengan SIA, nah belajar SIA kan ada yang namanya JRS ya, Journal Ledger. Nah, itu tuh kira-kira kalau udah di master filesnya itu, di postingannya itu ada nggak gitu. Di master datanya ada nggak gitu. Terus kira-kira benar-benar di summarize nggak, benar disatuin gitu, atau benar-benar dikelompokin dengan benar gitu. Misalkan asetnya dengan yang lain itu ya benar belum. Nah, terus akurasi. Nah, recorded transaction are stated and correct amount. Nah, tadi hubungannya sama ini, completeness tadi. Kira-kira tuh sebenarnya transaksinya itu udah benar belum amount-nya, atau kelebihan nolnya, atau memang sengaja di-fraud-kan. Nah, kita nggak tahu sebenarnya, karena ya tadi selain keterjadian kelengkapan, kita harus tahu juga akurasinya, kira-kira gimana, benar nggak? Terus ada pisah batas atau timing. Nah, tujuan auditnya itu timing sebenarnya, waktu. Nah, kira-kira transaksi itu benar-benar nggak dengan tanggalnya benar gitu. Nah, misalkan gini, kalau misalkan di bank ya, nah di bank, misalkan lah ya kita bayar bunga. Inilah, misalkan ada toko, toko gampang toko fotokopi. Logikanya hari Minggu tuh libur, ya kan? Terus tiba-tiba ada ini nih, kita sebagai auditor tiba-tiba dapat transaksi. Misalkan hari ini Minggu tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Nah, tanggal 11 misalkan. Tanggal 11. Nah, kita sebagai auditor nih nanya, ini kok ada transaksi tanggal 11 beli di fotokopi A. Nah, ada, ternyata ada transaksinya, ada amount-nya, ada, lengkap lah akurasinya, udah betul, ada amount-nya, ada keterjadiannya udah pasti. Nah, udah ditaruh di pasar.
file data. Tapi kok hari Minggu kayak gitu. Nah, padahal tokonya tutup kok ada transaksi. Nah, itu kan kita sebagai auditor juga harus ngerti nih, kira-kira kenapa transaksi ini ada di hari Minggu. Padahal toko itu tutup. Nah, itu logika. Jadi ketika udah kejadian udah bener nih, oh ternyata emang hari ini ada transaksi begini. Oke, dalam lengkap udah di record, udah ada bondnya. Terus udah akurasinya betul nih, omonnya betul, barangnya udah ada gitu. Udah ada di master data. Tapi sekarang lihat ini kan hari Minggu. Toko ini kan tutup hari Minggu. Kenapa ada transaksi ini? Nah, itu harus tahu juga. Itulah kenapa audit ini memang agak susah gampang karena benar-benar harus detail gitu. Bahkan sampai ke tanggalnya ini tadi. Nah, kira-kira benar nggak tanggalnya itu transaksi tanggal dan harinya itu benar nggak? Ya. Nah, terus ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini lebih kepada ini ya. Misalkan kalau tadi beli apa namanya? beli pensil. Nah, itu kan dihubungkan dengan supplies. Nah, kira-kira benar nggak nih? Udah diklasifikasikan dengan sebagai supplies nggak? Sebagai non current asset. Nah, itu betul nggak? Itu gampangnya. Nah, jangan sampai kejadiannya sama kayak yang Garuda. Garuda itu sebenarnya kesalahannya di sini. Mereka itu kan pendapatannya itu kayak dipercepat, ada kesalahan pendapatan. Nah, itu kan berarti salah di klasifikasinya. Dan juga timingnya kemarinnya kalau nggak salah tuh. Aku dengar beritanya sih gitu ya. Nah, oke lanjut. Terus yang menurut terkait saldo akun ya, tadi asersinya itu tujuan auditnya. Oke, nah saldo akun itu ada ekstensi. Nah, ekstensi sebenarnya sama ya. Kira-kira jumlah yang termasuk itu benar-benar ada nggak sih? Gitu. Benar-benar ada nggak? Gitu. Jumlah apa namanya? Tadi ya, eksistensinya ya. Dari jumlah transaksinya itu benar-benar ada nggak? Benar-benar dicatat nggak? Gitu. Terus hak dan kewajiban, tujuan auditnya itu right dan obligation. Nah, aset itu benar-benar harus dimiliki. Jadi kenapa? Gini, kan kemarin kalau misalkan kalian di ALK itu kan ada yang namanya capital asset dengan kapitalis sama operasionalis ya, Pak. Nah, itu kan kira-kira benar nggak nih aset itu kan ada muncul ya ini pelajaran PRM ya, ada raw kan raw. Nah, raw. Nah, kira-kira raw ini nih benar-benar diklasifikasikan nggak sebagai listing ya, sebagai listing dan benar-benar nggak nih ini nih memenuhi 5 kemarin tuh 5 apa namanya uji list ya, ada 5 uji list ya. Nah, kira-kira memenuhi nggak? Terus ini nih benar-benar nggak dipakai sama si ini atau jangan-jangan ya cuman ada akunnya tapi asetnya nggak ada. Nah, itu juga harus tahu ya. Makanya aset must be owned. Jadi kayak aset tuh memang harus dipakai, harus dimiliki gitu. Bahkan yang misalnya kayak cuman listing doang gitu. Terus ada kelengkapan. Nah, kelengkapan itu completeness tadi sama ya. Jadi exit amount included. Jadi amount atau jumlahnya itu memang benar-benar ada. Terus nih klasifikasi penilaian dan pengalokasian akurasi sama ya. Jadi benar-benar correct amount. Terus klasifikasi tadi ya sama ya. Jadi benar-benar klasifikasi transaksinya ini raw ini masuk di aset, jangan sampai ke plan aset ya. Itu harus di ini. Oke, cut off. Cut off itu bisa batas sebenarnya sama. Nah, transaksi itu benar-benar di record atau dicatat di proper period, yang period benar. Jangan-jangan, nah ini jadi kayak kemarin Garuda ini salahnya di sini. Jadi transaksi yang harusnya di tahun depan malah dipindahkan ke tahun ini ya. Itu kan kalau kalian tahu tuh kayak income smoothing sama apa ya, increasing income lupa. Pokoknya di ALK tuh ada istilahnya, gitu. Big bet, terus kayak financial engineering gitu. Jadi kayak income smoothing lah. Jadi kayak pendapatan yang seharusnya di depan mah di belakangin biar ada income-nya. Nah, detail tie-in. Nah, detail yang harus dibenerin. Tie-in itu apa ya bahasanya? Tie-in tuh kalian tahu enggak tie-in itu apa? Tie-in itu kan enggak salah dasi ya, bukan ke dasi ya. Tie-in itu pokoknya sama dengan yang tadi ya, yang apa namanya? Yang ini. Sorry. Ini apa? Posting and summarizing ya sama. Intinya detailnya itu udah termasuk belum gitu. Nah, karena apa? Nanti hubungannya sama master file dan general ledger. Nah, kira-kira misalkan account balance-nya itu benar-benar setuju, benar-benar nyambung nggak dengan master file dan general ledger. Jangan-jangan pencatatannya salah gitu kan. Itu juga bahaya. Nah, apalagi kalau transaksinya besar. Terus yang terakhir adalah realizable value. Nah, jadi aset itu juga dimasukin dengan realizable value. Nah, ini sebenarnya
hubungannya apa? Hubungannya ini reserve value ini lebih kepada yang namanya pelajaran semester 3 kemarin apa? Inventory ya. Inventory yang hubungannya kayak sapi, kayak hewan ternak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah aset itu juga harus pakai reserve value atau nilai yang direalisasikan. Oke, itu dari aku. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang pengen nanya? Jangan malu-malu, santai aja. Halo, ada yang pengen ditanyain? Oh, nggak ada ya? Atau emang pengen kuis? Kalau mau kuis, ayo. Ajis, kuisnya udah siap? Aku mau nanya, Oh, kan baru dibilang ada kuis langsung mau nanya. Ya. asersi itu tadi maksudnya apa ya? Oh, ya. Maksudnya asersi. ACC itu ya, jadi kayak gini. Kayak di sini ada 3 pengertian ya. Jadi ACC itu sebenarnya adalah intinya itu adalah bagaimana suatu manajemen atau ya suatu manajemen itu dia mempersiapkan laporan keuangan yang memang benar-benar lengkap sesuai standar gitu. Nah, jadi itu asersi sebenarnya. Jadi kenapa ada asersi? Asersi itu sebenarnya lebih kepada bagaimana asersi itu sebenarnya masuk tahapan di audit karena memang udah ada di standar audit ya. Jadi kayak dia itu pelengkap untuk seorang auditor itu untuk memberikan suatu yang namanya opini tadi. Nah, jadi ketika gini, kadang kan ada yang namanya hal-hal yang privacy dan memang kerahasiaan gitu, confidential gitu kan dari perusahaan. Nah, biasanya gini, dalam kasusnya gini, biasanya kan auditor nanya gini kan, kok transaksi ini nggak ada gitu, kok transaksi ini nggak ada. Nah, saya boleh tahu ini kenapa ini? Oh, maaf Mas, ini misalkan manajemen. Oh, maaf Mas, ini terkait perusahaan. Nah, kalau udah kayak gitu, auditor itu sebenarnya bisa ngasih dua opsi, bisa menjalani 2 opsi kalau udah ada kerahasiaan kayak gitu. Pertama, dia dia boleh mengundurkan diri karena kan itu udah rahasia dan dia udah ada keyakinan misalkan rahasia itu tuh malah bisa mengancam dia misalkan. Nah, yang kedua, dia itu bisa bilang kayak gini, oh maaf ini kalau misal kita nggak tahu nanti hubungannya sama opini. Nah, biasanya auditor tuh gitu, kalau misalkan udah nggak dikasih tahu ada transaksi ada kerahasiaan gitu, nah nanti ini akan hubungannya sama opini gitu. Nah, kalau ada opini berarti kan nanti manajemen tuh jadi ini kan, wah ini harus kalau ada opini wah parah ini nanti bisa adverse bisa WDP gitu. Kan semua perusahaan itu pengennya WTP. Nah, karena ada masalah kayak gitu, akhirnya timbullah yang namanya asersi. Nah, asersi itu, ini tadi, jadi tanggung jawab manajemen itu dia harus ngasih tahu laporan keuangan itu memang benar-benar semuanya itu udah include gitu. Semua informasi itu udah include. Dan udah sesuai prinsip gitu. Jadi ada kayak semacam isi tanggung jawab lah. Itu asersi namanya. Itu. Jelas nggak? Jelas, sudah. Oke. Sip. Ada Jadi pengen tanya juga. Jadi tuh asersi itu bentuknya laporan atau lisan atau gimana, jadi kayak bentuknya tuh kayak gimana gitu kan. Kalau laporan audit jelas ya ada laporannya gitu. Kalau asersi bentuknya kayak gimana? Oke, asersi itu, aduh aku kemarin nggak ada PPT ini sih, jadi Ini aja, aku mau nambahin, Dra. ya silakan. Sederhananya asersi itu pernyataan atas laporan keuangan aja sih, kayak gitu. Sederhananya ya. Penyajian atas laporan keuangan, gampangnya kayak gitu. Itu asersi. Dari pengertian yang tadi aja, Rak. Nah ya, memang itu. Tapi kan nanya bentuknya ya. Kok bentuknya aku belum tahu sih. Jadi masih bingung juga gitu bentuknya gimana. Tapi kalau bisa menurut aku biasanya pernyataannya itu harus tertulis biasanya. Karena itu kan ada hubungan sama standar ya. Tuh. Dan oh ya tambahannya untuk siapa yang nanya nih? Siapa yang nanya? Aku. Ya siapa? Najmi. Siapa? Najmi. Oh ya. Untuk ini aku tambahin ya. Asersi itu ada 3. Oh ya tadi kan ada 3 tadi kan asersi.
transaksi, saldo, sama penyajian dan pengungkapan. Nah, ini nih sebenarnya bentuknya itu biasanya dia laporan, harusnya laporan, setahu aku sih laporan. Karena dia kalau ada di standar tuh nggak mungkin kayak lisan doang, pasti kayak ada tambahan. Beda sama ini ya, beda sama Cialaka ya. Kok Cialaka itu paket laporan keuangan, tapi kok ASERSI itu beda dengan laporan keuangan. Nah, itu. Oh, berarti tambahan lagi setelah laporan keuangan berarti ya? Nah, iya, iya. Nah, Nah, iya oke. karena tujuan kalau laporan keuangan tujuannya untuk publik ya. Jadi kayak orang yang istilahnya kan biar tahu nih, nah ini nih gitu laporan keuangan itu ngapa-ngapa. Tapi kalau ASERSI itu lebih kepada yang auditnya. Jadi kayak pernyataan kok laporan keuangan ini tuh udah di apa namanya? Udah lengkap gitu dan udah mau diaudit sama si auditor nih gitu. Itu. Oh iya, oke, makasih. Nah, sip sip. Ada pertanyaan lagi sebelum kita kuis? Wah, gini tadi kuis langsung jadi 17 orang. Wah, ini. Tadi Bisa perasaan ini apa? aja, apa tuh namanya, latihan soal santai. Nah, tentu saja. Nggak masuk Soal nilai kok santai. santai aja. Nah ini ya, bisa di itu. Coba di chat ya. Nah, tolong buka chat ya guys. Ini ada kuisis. Bisa live report? Bisa live report nggak, Jis? Kayak biasa gitu. Halo, pada bisa nggak kuisisnya? Ada kendala nggak? Itu linknya ada di chat ini itu sama di grup PA ya. Oke, wah lumayan banyak yang join. Oke, sip sip. Oke, sama-sama Rumris Syahid ya. Dia mau live katanya. Oh ya, 5 menit lagi kita mulai ya. Oke. Sebentar. Nah, teman-teman kalian yang gabut gitu bisa diajak ya. Kalian kasih kode linknya aja nanti bisa langsung masuk. Lumayan bisa buat latihan soal. Ntar ya, 3 menitan lagi. Kalau ada yang mau nanya, boleh ya, sambil ada yang nanya. Sambil nunggu, kalau ada yang mau bertanya lanjut aja ya.
Absen dah aku masuk ya, Jis. Dah lanjut lah. Gas. Ntar, dua lagi. Udah lagi. Berapa sih? Oke ya. Di sini udah 16 sih. Udah harusnya. Kalau 16 ya. Coba ya kita mulai. Gas. Ya, waktunya terlalu lama ya. Berapa menit Bang? Enggak, maksudnya waktu tiap soal terlalu lama nih. Iya, 30 detik. 30 detik udah. 20 harusnya. Iya. Kenceng banget ini. Daripada buat G-From mending enak ini sih. Iya. Kamu nggak tahu ya, ini lama banget waktunya, salah lupa settingannya. Nggak apa? Bisa nggak, Rak? Kalau Bisa, habis Pak. kok ini sih. Coba Rak, ikut Rak, masuk Rak. Udah. Ini bisa. Bisa harusnya. Kok ikutan? Enggak, aku udah ikutan. Tadi aku udah buka, udah bisa. Ya. Yang lain bisa gimana? Soalnya dia acak kan? Acak. Gimana? Udah selesai? Oke, karena sepertinya kuisnya udah selesai semua ya. Aku ucapin terima kasih buat udah nyuangin waktu di hari Minggu ini. Yang mana sebenarnya kalian bisa liburan, cuman makasih banget udah merhatikan aku sama Aji, sudah ngasih waktu buat kami buat ngajar. Semoga apa yang aku dan Aziz sampaikan semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan nanti
Kalau misalkan di AKSK mungkin kalian kus ya. Nah, semoga bisa membantu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yo.